Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita di kelas sudah tahu apa yang kita akan laksanakan? Yaitu kita akan membuat keyakinan kelas. Itu mengapa keyakinan kelas namanya? Itu ibaratnya kita membiasakan diri dengan budaya positif. Ibaratnya jangan pernah lagi dengan adanya dengan kata jangan, tidak boleh memaksa, tidak boleh terpaksa, namun harus diyakini dari hati kita sendiri. Oleh karena itu, anak-anak ibu nanti akan disuruh memikirkan sendiri apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kamu yakini untuk dalam kegiatan kelasnya. Jadi ibu harap dengan adanya keyakinan kelas ini, selain kita bisa mendapat ilmu baru, bahwa keyakinan kelas sama dengan dulunya adalah peraturan kelas. Bedanya kalau sekarang, dulu memakai kata tidak atau jangan, sekarang tidak lagi memakai kata jangan dengan tidak. Ada yang tahu contoh keyakinan kelas itu seperti apa? Coba sebutkan apa misalnya? Terus yang lagi? Satu lagi. Ya, pintar. Oke lah. Kayaknya anak-anak ibu sudah paham. Berarti kita harus apa yang harus kita laksanakan dalam pembelajaran ini. Selain belajar, kita harus membuat keyakinan sehingga kita membuat nilai-nilai kebajikan sehingga menjadikan budaya positif kita di sekolah kita, terutama kelas kita masing-masing. Oke, anak-anak ibu siapkan penanya. Nanti akan ibu bagi kertas seperti ini, namanya kertas sticky note. Ibu minta kamu satu orang menuliskan keyakinan kelas. Apabila sudah selesai, nanti silakan tempel ke kertas yang sudah sediakan di depan. Oke, udah siap anak-anak ibu semuanya? Ya, akan ibu kasih ke mejanya satu orang satu. Dengan syarat jangan di atas lemnya, di bawah sini nanti ya, situ ya. Sini. Sini. Ya. Ya, balik, ya kan? Iya. Tunggu ibu suruh nanti kerja baru dikerjakan ya. Di atas lemnya ya, naik. Di bawahnya ya. Ya. Di bawahnya ya.
coba satu-satu ya. Ya. Yo. Siapa lagi? Ganti akunya. Ya. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Aku yang sudah siap belum kembali ke tempatnya. Yang sudah siap kembali ke tempatnya. Kembali ke tempatnya ya.
mereka. Astagfirullah Muhammad Rasulullah. Situ aja keluarnya, situ aja keluarnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Indriani Fitri dari kelas 4 SD 005 Pasir Batu Mandi. Terima kasih kepada Ibu telah mengajarkan kami cara membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas yang disepakati dengan guru dan teman-teman membuat kami peduli dengan tugas yang diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Abdul Rahman dari kelas 4 SDN 005 Pasir Batu Mandi. Dengan adanya keyakinan kelas dapat membuat kami murid-murid lebih berkarakter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dahlan dari kelas 4 SDN 005 Pasir Batu Mandi. Terima kasih Ibu sudah mengajarkan kami cara membuat keyakinan kelas, yaitu membuat kami santun dan disiplin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafka Febrianza Pratama dari kelas 4 SDN 005 Pasir Batu Mandi. Terima kasih Ibu sudah mengajarkan kami nilai kebaikan dengan membuat keyakinan kelas sehingga kami bisa menerapkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 005 Pasir Batu Mandi. Seterusnya yang kami hormati Ibu CGP angkatan ke-7 yaitu Ibu Sandri Atika Sari. Seterusnya yang saya hormati ibu-ibu majelis guru yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, sehingga kita dapat melaksanakan sosialisasi CGP angkatan ke-7 yang dilaksanakan di SD 005 Pasir Batu Mandi. Baiklah, acara berikutnya yaitu pembukaan. Terlebih dahulu kita membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pembukaan yang sudah berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Pak Amril SPD. Kemudian yang ketiga diseminasi oleh guru CGP angkatan ke-7, dan yang keempat penutup, yang kelima foto bersama, dan yang keenam testimoni. Baiklah, sekarang kita mulai saja kepada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 005 Pasir Batu Mandi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Majelis Guru SD 05 Pasir Batu Mandi. Yang saya banggakan Ibu Guru calon guru penggerak atau CGP. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat melaksanakan satu acara sesuai judul hari ini adalah diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam terpulang kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak selawat yang mendapatkan syafaat dan pertolongan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu Majelis Guru yang saya hormati, Ibu calon guru penggerak yang saya banggakan, alhamdulillah Ibu calon guru penggerak ini sudah berjalan sekitar 4 bulan yang lalu di sekolah kita ini, lebih kurang 4 bulan yang lalu. Alhamdulillah berkat program pemerintah mengadakan guru penggerak, sekolah-sekolah yang mendapat guru penggerak banyak mendapatkan ilmu baru. Yang pertama, budaya positif di lingkungan sekolah SD ini. Budaya positif itu diantaranya adalah yaitu disiplin positif dan nilai-nilai
kebaikan universal yang selama ini hal itu tidak pernah ada di lingkungan kita. Tetapi dengan adanya guru penggerak itu telah direalisasikannya dengan baik. Kemudian ada lagi teori motivasi, hukuman dan pelanggaran. Ini bersasarannya kepada murid. Mungkin dahulunya kita menghukum bagi murid-murid yang melanggar mungkin kurang sesuai atau kurang tepat dengan aturan yang pemerintah yang ada pada saat ini. Tetapi alhamdulillah berkat dorongan atau contoh yang diberikan oleh guru penggerak, kita sudah mengarah kepada yaitu nilai-nilai yang diajarkan filosofi Ittihadi atau keadaan Dewantara. Kemudian ada lagi keunggulan kelas. Itu sebetulnya belum ada kita laksanakan, tapi saat ini sudah dilaksanakan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi itu ada dua, restitusi posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi banyak hal baru yang kita dapat, yang sebelumnya kita tidak mau mendapatkan itu, tapi alhamdulillah karena adanya program guru penggerak ini, mudah-mudahan sekolah-sekolah yang mendapatkan pembelajaran ini hendaknya berubah dari sekolah yang lain. Dan saya berharap kepada pemerintah, sekolah yang mendapat guru penggerak itu mudah-mudahan jadi nanti sekolah penggerak. Karena program ini berkesinambungan bagaimana guru penggerak itu kemudian diteruskan menjadi sekolah penggerak. Mudah-mudahan apa yang dapat pada kesempatan ini hendaknya terus-menerus, tidak saja ada pada saat guru penggerak. Saya rasa itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Baiklah, sebelum salam akan saya beri pantun untuk di siang hari ini supaya kita bersemangat. Hilang ngantuk kata ibu semua. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan malam berlampu bicara agar bisa lebih produktif. Mari sama-sama kita belajar bergerak menuju budaya positif. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berkah dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, yaitu SD 005 Pasir Batu Mandi. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah banyak memberikan tuntunan kepada umatnya menuju kebaikan-kebaikan dan ilmu pengetahuan.
sebelum diseminasi ini saya laksanakan, terutama saya pertama kali ingin mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah dalam memberikan sehat kepada saya sehingga saya bisa mengikuti guru penggerak ini sampai pada modul 1 sampai modul 1.4, yaitu modul 1.1 tentang filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Yang 1.2 nilai dan peran guru tersebut. 1.3 visi guru keempat, dan 1.4 yaitu budaya positif, yang mana kami diminta aksi nyatanya untuk saling berbagi, mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk supaya bisa kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan support dan dukungan dan memberikan peluang bagi kami guru penggerak untuk bisa mengikuti rangkaian-rangkaian guru penggerak dan pelaksanaannya di sekolah kita ini. Yang ketiga, terima kasih kepada ibu-ibu guru hebat yang telah banyak memberi dukungan dan rela terkadang waktu menambah waktu untuk kita bersama untuk saling berkolaborasi demi menciptakan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Yaitu budaya positif ada 6 bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, keyakinan kelas seperti yang sudah kita kolaborasikan beberapa hari yang lalu untuk supaya kita bisa menciptakan atau membuat keyakinan kelas ini di kelas kita masing-masing. Terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia, nanti akan kita bahas pada poin-poin nanti. Dan yang selanjutnya restitusi ada 2, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kita bersama-sama belajar. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Sebelum mulai ke PPT kita, ini akan saya perkenalkan pengajar praktek dan fasilitatornya. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan para majelis guru SD 05. Yang berbaju merah itu fasilitator yang bernama Bapak Haji Durajat MPD, dan pengajar praktek kami yaitu Deris Susianto SPD SD. Jadi dari mereka berdua inilah kami dibimbing yang sebanyak 6 orang satu kelompoknya, yang kami bercampur, ada yang dari Kuala Cenaku, Air Molek, Lala, bergabung. Satu pengajar praktek, ada 6 calon guru penggerak. Jadi di sini orang berdua yaitu Pak Fasilitator dan pengajar praktek inilah yang membimbing kami dengan ilmu baru yang diminta pada rangkaian kegiatan guru penggerak. Dan kami yang telah mempelajarinya diminta untuk saling berbagi yang namanya dinamakan aksi nyata, yaitu berbudaya positif. Di bagian pembelajaran budaya positif ini kami disuruh aksi nyata menyampaikan kepada sekolah masing-masing di tempat guru penggerak itu sendiri supaya bisa kita melaksanakannya sehingga anak-anak didik kita sesuai dengan harapan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu
selanjutnya mudah-mudahan kedepannya bagi ibu-ibu guru hebat bisa mengikut jejak kami yang sudah mengikuti supaya kita sama-sama mendapat ilmu-ilmu baru yang telah diajarkan dan diinginkan oleh pemerintah. Baiklah, sekarang diseminasi budaya positif. Itu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Sandrina Tigasari, guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SDN 005 Pasir Batu Mandi. Yang slide ketiga, yaitu di sini ada bagan, kita lihat itu bagan budaya positif, yang mana di bagian warna merah jambu itu ada tertulisannya apa ya, ibu-ibu? Peraturan kelas. Yang warna hijau apa dia? Keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas. Yang ketiga Lingkungan positif. Yang warna merah itu budaya positif. Dulunya di zaman kita sekolah yang kita jumpai adalah peraturan ke kelas. Namun sekarang terbitnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini banyak mengambil tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana pembelajaran itu harus berpusat kepada murid, ibaratnya, dan bisa mengajarkan saling berdiferensi. Ya, dulu peraturan kelas, sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas. Sebetulnya intinya sama, cuma kalau peraturan kelas seolah-olah kata-katanya itu memaksa anak harus melaksanakan, seolah-olah ada rasa keterpaksaan. Dan tapi sekarang diubah menjadi keyakinan kelas, itu ibaratnya kita minta harapan anak-anak di saat akan pembelajaran itu dimulai, apa harapan yang mereka harapkan di kelas itu, dan juga kita menyampaikan harapan kita sebagai guru. Setelah selesai ungkapan harapan-harapan itu, maka nanti dibuatlah suatu keyakinan kelas dan disepakati bersama. Jadi apabila dia melanggar suatu keyakinan yang mereka yakini itu, maka akan dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsekuensi, yaitu seperti restitusi, segitiga restitusi. Dan selanjutnya, dengan ada keyakinan kelas itu akan menciptakan lingkungan positif. Jadi apabila lingkungan kita sudah positif, maka akan terciptalah budaya positif. Keyakinan kelas melanjutkan dari kolaborasi kita beberapa hari yang lalu, bahwa itu adalah dasar dari peraturan kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru mata pelajaran, wali kelas beserta muridnya, yaitu untuk menambah nilai-nilai positif pada murid. Maka pelanggaran atas kesepakatan itu akan tetap memberikan tersebut. Ternyata tidak seperti itu gitu. Jadi kita juga harus harapan mereka tahu apa yang mereka perlukan, nanti baru kita satukan dengan harapan-harapan kita. Dengan begitu akan tercipta keyakinan kelas sehingga menciptakan budaya positif. Adalah yang selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Membangun budaya yang positif, warga sekolah perlu berkolaborasi menyediakan lingkungan yang positif
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau pujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah sesuatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini diminta kita untuk melakukan penguatan positif efektif yang bermanfaat sehingga bisa antara murid dan guru bisa saling bergantungan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk mencapaikan pesan negatif. Jadi ibaratnya sini kita sebagai guru harus bisa membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya mungkin anak kita si A, bisa kita menerangkan dia hanya main-main, ya punya, ada yang tidur-tidur, ada yang keluar sana, usia sini. Jadi bisa kita sampaikan kalimat seperti ini. Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu? Dari tadi ibu sudah bicara, tapi kamu tidak mendengarkan. Nah, akibatnya kamu mengerti tidak apa yang ibu sampaikan? Pasti dia jawab tidak akan mengerti. Kan? Tapi kalau kita biasanya yang dulu kala, kita langsung emosi yang luar biasa gitu. Jadi yang akhirnya kita tidak menemukan dia merasa bersalah. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, jadi istilahnya sebelum kita merupakan perilaku untuk orang lain atau anak didik kita, maka diri kita yang kita rubah sesuai dengan suatu perbaikan. Ibaratnya kita kontrol diri sebelum untuk didiseminasikan ke orang lain. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama diri kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini maksudnya mungkin yang selama ini kita mengajarkan anak-anak bahwa yang punya kuasa di kelas ini adalah saya, guru. Kalau dulu kan seperti itu, ibu-ibu. Jadi kalau sekarang kita rubah mindsetnya bahwa pembelajaran itu berpihak kepada murid. Ibaratnya apa yang mereka senangi, mungkin di situ dia kebanyakan sekarang anak-anak kan lebih banyak bermain. Tapi di dalam bermain itu kita masukkan sesuatu pembelajaran
dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi semua orang itu dianggap sama gitu kalau bagi stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi sudah jelas kita semua itu harus berbeda. Maka kita harus bisa melihat kebutuhan masing-masing. Setelah kita tahu kebutuhannya, baru kita bisa memasuki suatu pembelajaran misalnya kepada anak murid kalau kita di dalam lingkungan sekolah. Pasti dalam kelas tuh. Iya, terutama di dalam kelas. Jadi kan ada murid sekitar beberapa 15 orang. Berarti kan punya perbedaan 15 orang. Jadi kita harus pahami dulu 15 perbedaannya. Nanti kita kasih pembelajaran itu yang bisa masuk ke 15 perbedaannya. Itu yang namanya dengan pembelajaran berdiferensi. Seterusnya semua orang melihat hal yang sama. Berarti kita menganggap orang itu sama. Tetapi kalau di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita kalau yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ibaratnya kayaknya seolah-olah pemaksaan gitu ya kan. Padahal orang itu mungkin belum tentu bisa sama dengan kita. Namun kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita pahami. Mungkin misalnya orang ini pandangannya seperti ini. Kita pahami gitu. Apabila memang suatu itu suatu perubahan, ada suatu kebaikan, nilai-nilai kebajikannya lebih besar ke situ, maka kita juga harus memahami dan bisa mengikuti sesuatu untuk tentang ilmu baru yang digambarkan dengan memandang dunia. Bu, tanya Bu. Ya. Ini untuk anak atau untuk guru? Ini bisa digunakan untuk sesama kita, bisa digunakan untuk kepada murid. Misalnya kalau seperti kebutuhan kita semua kan selama ini misalnya kita mengajar, kita samakan anak tersebut, mau bisa, mau tidak atau bagaimana, kita tidak pandang perbedaan mereka kan gitu kalau pandang murid. Terus kalau di kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda, jadi kita ikuti dulu. Maksudnya bujukan gagalnya kayak mana Ibu? Ada pemaksaan Ibu bujukan gagal. Apa contohnya Ibu? Contohnya dalam apa? Dalam proses belajar mengajar. Boleh, misalnya anak itu gagal di mana dia gitu, kita adakan pemaksaan seperti apa Bu? Bakal seperti lulus itu kan gagal kan? Tidak lulus gagal. Tidak ada pelatihan gagal. Mengerjakan tugas Mengerjakan tugas misalnya dia gagal. Tahu-tahu kita timbulkan pemaksaan. Nah, misalnya gini, kamu masa nggak bisa mengerjakan ini? Misalnya. Kalau tidak mau, kamu harus begini. Jadi ibaratnya ada tekanan gitu. Jadi kalau di sini dia tidak. Kalau untuk di saat mereka belajar ini, yang diperlukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ibaratnya kita boleh mungkin mengarahkan anak-anak kita, tapi dengan cara berkolaborasi. Ibaratnya kita bicara dari hati ke hati tanpa harus menimbulkan pemaksaan, sehingga dia bisa menciptakan atau pilihan-pilihan yang baru. Ya Bu, dia bisa merasakan salah, ya Bu saya salah. Nanti saya kerjakan nanti Bu. Mungkin karena kita sudah ajak dia saling berkolaborasi. Kalau kita tekan dengan pemaksaan, terkadang kan dia melawan kepada kita, seolah-olah dia tidak terima padahal sebetulnya dia salah. Kalau di pandangan hari ini kamu gagal, jangan gagal lagi ya. Iya, seperti itu. Yaitu model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau di stimulus yang dipikirkan menang atau kalah. Tetapi kalau di teori kontrol berpikir menang dan menang. Ibaratnya tidak ada perbedaan. Pokoknya bisa ini menang, ini bisa juga menang. Dengan Ini pesaing ya. dengan cara-cara berbeda, tapi mereka bisa merasakan kemenangan. Ini dia Bapak Dewan Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab
dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi kata PHD bahwa sesuatu untuk kedisiplinan, kemajuan itu terletak pada diri kita sendiri. Hanya diri kita yang menguatkan sendiri, orang lain hanya sebagai mengarahkan dan memberi solusi. Selanjutnya, definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah merdeka iku jarwainya noramu lekasing pangre nging unggah kuat kuasa mandiri priang unggah. Nah, ke orang Jawa yang kita ibu jadi susah kalimatnya. Itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ibaratnya kita bisa memerintah untuk orang lain, tetapi kita juga bisa untuk memerintah diri sendiri. Pertanggungjawaban atau head itu adalah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tetapnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Sekian dulu. Selanjutnya, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restoring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah bagian identitas gagal dan identitas sukses. Yaitu kalau identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan identitas sukses, yaitu restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah, misalnya di sini identitas gagal ini apabila anak itu ada masalah, langsung kita vonis anak itu sangat bersalah dan tidak bisa dimaafkan. Tetapi kalau identitas yang sukses itu anak yang bersalah itu kita dekatkan, kita berikan pandangan, kita sadarkan dirinya bahwa dia bersalah, akhirnya dia mau mengakui kesalahannya dan kita buat kesepakatan selanjutnya dia harus seperti apa. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 1 bertahan hidup, 2 penguasaan, 3 kesenangan, 4 kebebasan, 5 kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia tersebut yang perlu kita ketahui, terutama buat anak-anak didik kita. Pesan panas. Itu yang pertama kebutuhan hidup. Bertahan hidup misalnya bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi ibaratnya kalau kita sebagai guru terhadap murid harus bisa memberikan rasa aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Itu ibaratnya kalau bagi kita sebagai guru untuk bisa tidak membedakan antara anak satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan
filosofi IHD, yaitu memberikan pembelajaran sambil bermain. Ibaratnya kita tidak memberikan paksaan, namun walaupun sambil bermain, tanpa disadari mereka sudah pembelajaran. Jadi mereka bisa memahami suatu pembelajaran itu tanpa paksaan. 5. Posisi kontrol. Nah, ini yang kita sebagai guru Diani dosen ini dalam bukunya Restitusi School Discipline 98 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat ke memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi manajer itu selama ini kan kita ketahui Ibu hanya terpaut untuk kepala sekolah atau atasan-atasan selanjutnya. Ternyata kita sebagai guru juga harus bisa memahami manajer supaya bagaimana kita bisa mengatasi untuk anak-anak didik kita. Ini bukan aja. Seperti ini kita kunjungi cara bagaimana yang dimaksudnya penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ya kan Bu ya, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Padahal ada cara-cara lain untuk dilaksanakan. Yang kedua, cara pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Memang lembut ya Bu kedengarannya, namun menancapkan rasa yang luar biasa pada hati mereka. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, yaitu posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau ingin lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, pemantau. Yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita
Terima posisi kontrol restitusi. Nah, ini tahap terakhir. Apabila untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak didik kita, itu kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitasnya. Itu menstabilkan identitasnya itu kita misalnya dia bermasalah, kita panggil begini. Setiap orang pasti pernah merasakan berbuat salah, dan bukan kamu satu-satunya yang melaksanakan kesalahan tersebut. Jadi sehingga dengan begitu dirinya yang lagi labil dan kita gitu kan bisa terstabilkan. Yang kedua, setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakannya yang salah. Kamu tentu punya alasan. Yang terakhir, baru kita menanyakan keyakinannya. Yaitu keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Misalnya anak tersebut kita temui mungkin bertengkar. Sudah kita tanyakan mengapa alasan dia bertengkar, mungkin marah karena kawannya mencontek bu, seperti itu. Seperti yang sudah kita laksanakan. Ya kawan tak mau ngasih jajan dan sebagainya. Kita mau kasih contohan. Jadi kita tanya ke mereka, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah tidak kita laksanakan dengan bertengkar ini? Keyakinan kelasnya apa ibu-ibu? Yaitu harus saling menghargai, saling menghormati, supaya saling menyayangi supaya tidak terjadi bertengkar. Ya, kembali ke itu lagi keyakinan. Jadi kan berarti dia ingat, oh ya bu, harus saling menghargai. Jadi kedepannya kamu ingin seperti apa? Oh saya akan memperbaiki diri saya bu, untuk lebih baik lagi sesuai dengan keyakinan kelas, saling menghargai, saling menyayangi, itu tuh seperti itu. Jadi ibaratnya pada posisi manajer tadi lengkap, ada posisi kontrolnya, ada posisi temannya, ada posisi pemantaunya, itu sudah lengkap. Bahwa yang selama ini kita hanya mengira manajer itu hanya untuk kepala sekolah atau kepala bidang dan lainnya, ternyata kita sebagai guru juga harus tahu manajer untuk di kelas kita. Baiklah, terakhir sekian dan terima kasih sekolah SD 05 Pasir Batu Mandi yang telah mengantarkan saya dari honorer hingga secara menjadi PNS, dan alhamdulillah sudah diangkat sebagai guru bicara, guru penggerak. Mohon doa semoga selalu sehat dan saya bisa selesai mengikuti ini sampai Juli 2023 nanti, dan bisa lulus guru penggerak, sehingga kita bisa bersama-sama menciptakan sekolah kita budaya yang positif, lingkungan sekolah kita menjadi yang lingkungan positif, sehingga menciptakan anak-anak yang merdeka dalam belajar ini, sehingga kita menjadi guru-guru yang selalu dirindukannya. Amin. Alhamdulillah, harapan kita semoga dengan Allah kita selalu diberi keikhlasan menghadapi anak-anak kita dan selalu diberi kesabaran yang luar biasa. Baiklah, sekian penyampaian diseminasi saya hari ini. Terima kasih kepada ibu guru hebat sudah meluangkan waktu yang cukup lama tersita. Terima kasih banyak sekali lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, pagi hari berangkat ke sekolah. Sekolahnya terletak di ibu kota. Kita mulai dengan bismillah, menerapkan budaya positif di sekolah kita. Budi suka pelajaran seni, begitu juga pelajaran ekonomi. Pembicaraan terakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. CGB yang telah menyampaikan pengarahan kepada kita semua, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang terakhir yaitu penutup makan bersama, dan ada lagi nanti foto bersama.
dan selanjutnya distimoni. Baik, sekarang yaitu penutup. Demikian yang saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf kepada seluruh majelis guru sekiranya terdapat kekurangan, kejanggalan-kejanggalan yang kurang enak didengar. Saya mengucapkan mohon maaf, beribu maaf. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar Ainun, guru SDN 005 Pasir Batu Mandi. Terima kasih kepada Ibu Guru CGP atas nama Ibu Sandri Atikasari yang telah menyampaikan sosialisasinya pada hari ini, tepatnya tanggal 9 Januari 2023. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Ibu CGP kita tadi bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saromesa dari RC 005 Pasir Batu Mandi, Kecamatan Sungai Lala. Alhamdulillah, salah satu dari rekan saya atau teman saya dari RC 005 Pasir Batu Mandi ikut jadi guru penggerak. Banyak hal yang dapat saya ambil, banyak hal positif yang dapat saya ambil dari dia. Yang pertama, tentang keyakinan kelas. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman-teman. Yang ketiga, menimbulkan motivasi baru untuk memajukan pendidikan di sekolah yang saya tempati atau tempat tugas saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana dari SD 05 Pasir Batu Mandi. Alhamdulillah, salah satu teman saya yang ikut jadi guru penggerak yang bernama Ibu Sandri Atikasari dari SD 05 Pasir Batu Mandi. Banyak hal yang dapat saya ambil dari Ibu Sandri Atikasari, yaitu tentang positif budaya dan keyakinan kelas. Semoga kami bisa menerapkannya di kelas kami masing-masing. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R. Usnari. Saya guru kelas 6 SD Negeri 005 Pasir Batu Mandi, Kecamatan Sungai Lala. Alhamdulillah, salah satu teman kami yang bernama Sandri Atikasari jadi guru penggerak SD 005 Pasir Batu Mandi. Dalam hal ini, banyak hal yang positif yang dapat saya ambil dari teman saya Sandri Atikasari. Adapun hal yang dapat kami terima, yang pertama tentang keyakinan kelas. 2. Berkolaborasi dengan teman-teman. 3. Menimbulkan motivasi baru untuk kemajuan pendidikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.